Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Dengan saya Ida Kubu, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 6 Bula Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca dengan fasilitator Ibu Yarti Sule SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Rini Wali SE. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasikan hal-hal yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan manajemen perubahan baca. Baca merupakan langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh guru untuk menerapkan perubahan yang sesuai dengan visi yang diinginkan. Berikutnya adapun tahapan baca. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. D. Gali mimpi. D. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan siswa yang unggul, cerdas, inovatif, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Saya menentukan prakarsa perubahan tersebut sesuai dengan komponen visi inovatif karena diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan inovasi murid sesuai dengan gaya belajar mereka. Adapun tahapan baca yang saya buat, yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Yang kedua, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui apa gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner dengan wawancara langsung. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berreferensiasi. Dan yang keempat, berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Yang kedua, situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran itu menyenangkan? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan. Bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik,
tentang pembelajaran bereferensiasi di aplikasi PNN. Yang kedua, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, rekan guru, murid, serta orang tua. Gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat yang pertama adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran bereferensiasi yang menyenangkan telah berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika bisa menerapkan pembelajaran bereferensiasi? Yang ketiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran bereferensiasi yang menyenangkan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, saya membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid berbeda-beda. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya dengan tidak menghakimi. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran bereferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan berani memperbaikinya. Dan yang keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran bereferensiasi. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat yang pertama, apakah langkah awal yang bisa saya lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran bereferensiasi yang menyenangkan pada murid di kelas? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran bereferensiasi di kelas? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran bereferensiasi? Yang keempat, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran bereferensiasi? Dan yang kelima, berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran bereferensiasi? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan awal diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran bereferensiasi. Yang ketiga, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Misalnya membuat modul ajar, media pembelajaran sesuai gaya belajar murid, LKPD dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat target pencapaian dari pembelajaran bereferensiasi. Dan yang kelima, mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat yang pertama, siapa yang akan mengarahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran bereferensiasi? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di kelas? Kapan pembelajaran bereferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? Dan apa rencana tindak lanjut yang dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan ini. Dan yang kedua, membuat daftar siapa dan kapan saja rekan guru dan kepala sekolah untuk mengobservasi atau memantau kelas saya. Dan ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran bereferensiasi. Dan yang keempat, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Sekian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.